Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada koneksi antar materi modul 2.1 pemajangan berdiferensiasi disusun oleh Alfatrus CGP Angkatan 9. Pemajangan berdiferensiasi. Sebenarnya apa sih pemajangan berdiferensiasi itu? Pemajangan berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pemajangan di kelas untuk memenuhi kebutuhan mengajar individu murid. Agar dapat melakukan pemajangan berdiferensiasi, guru harus memahami beberapa hal. Yang pertama adalah memahami tujuan mengajar. Dengan guru memahami tujuan mengajar yang ingin dicapai, maka pemajangan berdiferensiasi akan tepat guna. Yang kedua adalah mengetahui kebutuhan mengajar murid. Seorang guru harus mengetahui kebutuhan mengajar murid agar mengajar murid dapat terpenuhi kebutuhannya. Ketiga, menciptakan lingkungan mengajar ideal. Lingkungan mengajar perlu dibentuk ideal untuk dapat melaksanakan pemajangan berdiferensiasi. Manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas harus efektif untuk mencapai pemajangan berdiferensiasi yang tepat. Melakukan penilaian berkelanjutan. Setelah melakukan pemajangan berdiferensiasi, perlu melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan mengajar murid. Untuk mengetahui kebutuhan mengajar murid, kita perlu memahami 3 hal terkait murid kita. Yang pertama adalah kesiapan mengajar, yang kedua adalah minat murid, dan ketiga adalah profil mengajar murid. Jadi, mari kita persiapkan dengan matang. Yang pertama adalah kesiapan mengajar. Dalam kesiapan mengajar, guru harus menganalisa kemampuan awal murid dan di mana posisi murid itu berada, apakah pada tingkatan rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan minat murid itu sendiri. Kita harus mengetahui bahwa dan meyakini setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan motif ketertarikan mengajar murid. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah profil pengajar murid. Profil mengajar setiap murid berbeda-beda. Hal ini terkait dengan lingkungan, budaya, gaya mengajar, dan kecerdasan yang beragam. Identifikasi kebutuhan mengajar. Bagaimana cara kita untuk dapat melakukan identifikasi kebutuhan mengajar? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan amati perilaku murid di kelas. Seperti apa? Kita harus bisa mengamatinya dan kita simpulkan kebutuhan mengajar murid kita itu apa. Yang kedua adalah pengetahuan awal. Jadi kita perlu melakukan tes untuk mengetahui pengetahuan awal murid kita sampai di mana, kemudian kita petakan. Yang ketiga adalah kita dapat melakukan review hasil belajar. Hasil belajar yang sudah diperoleh kita dapat lihat kembali, kita kaji kembali, dan kita dapat memetakan kebutuhan mengajar murid berada di level yang mana. Yang keempat adalah tanya guru sebelumnya. Ya, salah satu cara yang juga efektif adalah kita bisa bertanya langsung kepada wali kelas siswa tersebut berada di kelas sebelumnya. Kita bertanya jawab dengan guru sebelumnya bagaimana terkait siswa yang ingin kita cari tahu profil belajarnya. Yang kelima, kita juga dapat mengecek capaian rapot sebelumnya. Ya, dengan kita mengecek nilai itu, kita mengetahui kemampuan awal siswa kita seperti apa. Yang keenam adalah kita dapat melakukan tes formatif dan tes diagnostik. Tes formatif dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung untuk memperbaiki mengajar dan mengetahui kebutuhan mengajar murid kita seperti apa. Proses pemajangan berdiferensiasi.
Untuk melakukan pemengajangan berdiferensiasi, ada 3 proses. Kita dapat menggunakan salah satunya saja atau menggunakan kombinasi ketiganya. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Ayo kita pahami lebih dalam, apa itu diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berhubungan dengan materi, pengetahuan, ataupun keterampilan yang akan dipelajari atau tujuan belajar pada materi tersebut. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Untuk diferensiasi proses adalah cara atau kegiatan yang akan dilakukan murid untuk memahami konten yang diberikan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Bukti atau hasil belajar dari kegiatan belajar yang dilakukan, dapat berupa tes maupun hasil karya lainnya. Keterkaitan antar materi. Untuk materi ini tentu ada hubungannya dengan materi-materi di modul-modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul 1.2, seorang guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan materi antar modul untuk pembelajaran diferensiasi terhadap modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan untuk mewujudkan visi kita sebagai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik jika ada kesepakatan kelas dalam belajar dan sesuai dengan budaya positif. Demikian teman-teman CGP untuk penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.